didukung oleh. Jadi kalau di Banyumas ini suster di Panti Asuhan Bunda Serayu. Ya. Waktu itu panti itu baru awal-awal, jadi anak itu masih sekitar 16 anak itu. Oke. Kemudian 2018 saya dipindahkan ke Jakarta. Setelah itu saya kembali ke Banyumas lagi. Baik, yang kedua kalinya ini. Ya. Tapi boleh cerita sedikit di Pulau Rempang ya, Pulau Rempang Batam. Karena disitulah awal mula suster punya pengalaman ngurusin anak-anak ya. Iya. Itu bagaimana cerita anak-anak di sana di Pulau Rempang ini? Anak-anak ini kebanyakan terlantar, Pak. Jadi supaya tidak terlantar, supaya mereka tidak bisa sekolah, itu dibawalah di Pulau Rempang. Nah, Pulau Rempang itu juga asrama untuk anak SD, jadi kelas 1 sampai kelas 6. Baik, kalau di Banyumas ini anak usia berapa sampai berapa? Kalau di Banyumas itu dari bayi, Pak. Dari bayi sampai SLTA. Nah, kalau sudah SLTA, kemudian mereka secara akademik bisa, kemudian karakternya juga baik, itu kami bisa lanjutkan untuk kuliah. Kuliah? Ya. Kuliah masih boleh tinggal di situ atau harus pindah? Kalau kuliah biasanya mereka kos, tapi sekali-sekali mereka datang. Baik. Ya. Nah, kemudian kalau bicara mengenai sekolah tadi ya, itu sekolah dibayarin oleh panti asuhan? Iya. Jadi semua kebutuhan mereka? Ya, seluruh kebutuhan itu dari kebutuhan makan, minum, kemudian juga kesehatan, pendidikan, itu semua di-cover oleh panti asuhan. Itu dananya dari mana? Biayanya dari mana? Ya, itu yang menjadi perjuangan kami, Pak, untuk mencari dana ini. Karena kan makin hari makin besar biayanya. Jadi ya kami berusaha untuk mencari dana ya melalui donatur dan sebagainya itu. Sekarang ada berapa anak yang dirawat atau diasuh di sana? Kalau saat ini itu 33 anak. Baik. Nah, anak-anak ini nanti pada batas umur berapa mereka harus meninggalkan panti asuhan? Atau dianjurkan meninggalkan selain kuliah tadi? Mereka itu sebetulnya batasnya itu sampai SMA. Itu SMA itu sudah keluar dari panti gitu, sudah kembali ke orang tua. Itu batasnya itu. Tapi kan kita melihat ada bina lanjutnya gitu. Nah, bina lanjut itulah yang kita lihat kemampuan anak ini apa gitu. Kalau misalnya dia tidak mampu secara akademik, terus tapi punya keterampilan tersendiri, nah kita carikan, misalnya dikursuskan atau dibuat pelatihan gitu, seperti itu. Nah, setelah itu ya mereka harus bisa mandiri. Kalau misalnya ada keluarga itu bisa kembali ke keluarganya. Tapi kalau dari anak-anak sendiri, apakah mereka sadar keberadaan mereka di sana? Apakah mereka kemudian mempertanyakan kenapa aku ada di sini, siapa orang tuaku? Itu terjadi? Terjadi. Jadi kalau yang menanyakan itu biasanya yang dari bayi. Dari bayi kita sudah asuh di situ, itu baru dia sekitar ya TK itu sudah mulai bertanya. Tapi kalau yang besar-besar itu kan mereka datang memang udah besar, jadi udah kenal orang tuanya, kenal keluarga. Tapi yang bayi ini yang memang taunya ya dia hidup di situ, jadi dia tidak tahu. Tapi ada yang mempertanyakan kenapa orang tuaku, ini yang bayi-bayi yang sejak awal ya, yang dia pasti kan bertanya kenapa teman-teman yang lain punya ayah ibu, punya rumah, kenapa aku ada di sini? Terus kan disebutkan silsilah nenek kakek dan akhirnya mamanya namanya siapa. Tapi ada nggak pertanyaan kenapa saya ditaruh di sini oleh orang tuaku, mama papaku atau ibu ayahku gitu? Ada. Jadi ada, tapi dia sudah usia kelas 4 SD. Jadi dia melihat teman-temannya kan dijenguk sama keluarganya, sama mamanya gitu. Atau sering ditelepon sama mamanya gitu. Nah, dia sudah bertanya kok mama saya nggak pernah nelpon gitu. Maka dia mulai mencari tahu
waktu saya di sini itu sejak kapan gitu, dia udah tahu, dia tanya itu. Kemudian mama aku di mana, kenapa saya di sini gitu. Seperti itu, dan dia sempat mencari juga nomor telepon mamanya gitu. Jadi bagaimana dia suster sudah tahu. mengatasi anak-anak yang seperti ini? Suster kasih nomor telepon mamanya atau keluarganya gitu? Atau gimana? Iya, kebetulan anak ini memang kalau keluarga besarnya dia terima. Jadi keluarga besarnya sih sering mengunjungi. Menerima dia. Ya, cuma mamanya itu yang tidak mau. Jadi yang dicari itu mamanya. Jadi bukan keluarga besarnya. Seperti itu. Jadi ya kita kasih nomor telepon mamanya. Tetap kita kasih nomor telepon karena dia akan cari terus kalau mamanya kita. mau berkomunikasi atau? Dia enggak mau. Mamanya tetap enggak mau. Karena mamanya memang sepertinya sudah melepas gitu. Saya nggak bisa membayangkan suster dan suster-suster yang lain, pengasuh setiap hari melihat kondisi seperti itu ya. Ibu-ibu atau orang tua yang tidak mau mengakui anaknya atau tanda kutip ya, membuang anaknya, anak yang mencari orang tuanya. Jadi bagaimana itu mengelola perasaan-perasaan yang pastinya akan mengganggu. Kalau saya nggak tahan, saya harus jujur saya nggak tahan. Nah bagaimana suster dan teman-teman mengelola perasaan, melihat situasi dan kondisi anak-anak ini? Nah kadang-kadang juga ada rasa saya sedih gitu. Tapi kan saya juga nggak bisa menggantikan peran. Seperti itu. Tapi itu mengganggu nggak? Suster pernah ngalami depresi nggak? Enggak sih. Karena saya kembali lagi ke Tuhan. Karena saya mempercayai bahwa anak-anak itu datang di situ tuh bukan secara kebetulan, tapi itu Tuhan sendiri yang mengirim. Untuk saya itu Tuhan yang mengirim, menitipkan anak itu ke situ. Jadi segala sesuatu itu ya saya kembalikan ke Tuhan. Gitu. Nanti akan jadi apa ini anak itu Tuhan punya tahu itu. Jadi suster dan saya hanya sarana saja itu, seperti itu. Jadi pemahaman itu juga dipahami oleh suster-suster yang lain di situ ya. Bahwa ini rencana Tuhan, tidak ada yang kebetulan ini ya. Tapi apa rencana Tuhan? Nah, itulah misteri yang harus dijawab dari waktu ke waktu ya. Apakah ini anak-anak yang ditampung di sana, dirawat di sana itu harus datang dari keluarga Katolik? Tidak, anak itu dari berbagai macam, ya ada berbagai macam suku, kemudian juga agama juga, ada yang Muslim, ada yang Kristen, dulu malah ada yang Buddha juga itu. Jadi tidak membedakan agama di situ membedakan, ya? Itu karena kan di situ pelayanan kemanusiaan ya, jadi semua harus diterima, semua harus dirangkul. Itu. Baik, anak-anak ini boleh nggak diadopsi? Tidak, jadi kami tidak melayani itu. Yang pertama karena anak ini kan masih punya keluarga, jadi masih ada hubungan dengan keluarganya. Itu. Tapi kan ada yang keluarganya tidak mau menerima dia atau mereka. Iya, kalau diadopsi itu sekalipun orang tuanya nggak mau, tapi kan keluarga besarnya kita masih bisa hubungi gitu untuk kita usahakan supaya bisa menerima gitu. Nah, ketika anak-anak diambil oleh orang tuanya, itu boleh tahu nggak perasaan suster-suster atau suster sendiri di sana antara bahagia dan sedih itu bagaimana? Ya, memang di pihak lain kami bahagia karena bisa mempertemukan atau menyatukan kembali anak ini dengan keluarganya. Tapi di sisi lain juga ada rasa sedih karena dari bayi kita sudah rawat, sudah asuh, itu kemudian tiba-tiba diambil, itu juga ada rasa sedih, rasa kehilangan seperti itu. Malah pernah itu anak ini sebetulnya enggak mau dikembalikan. Dia lihat keluarganya aja dia nangis pergi. Dikunjungi di panti dia lari pergi. Nah, tapi keluarga ini sudah ingin membawa anak ini. Di situ kan keluarganya itu memaksa harus bawa. Nah, waktu itu dia masih TK. Jadi saya antar ke rumahnya gitu. Harapannya untuk memperkenalkan keluarganya gitu. Tapi keluarganya udah, ayo tinggal aja sudah gitu. Ya, karena keluarganya udah mau ngambil, ya udah saya tinggal gitu.
Dan anak itu menangis meraung-raung, Minta ikut suster. minta saya jemput Kembali. lagi gitu, sampai hampir sebulan tuh udah nelpon terus gitu sampai ke panti itu. Disitulah ya ada rasa sedih, rasa gimana ya, mau berpisah dengan anak yang sudah dirawat dari bayi ini gitu. Akhirnya itu keberanian itu jadi iman saya bahwa Tuhan akan memberikan rumah untuk anak-anak ini, itu yang mendorong saya untuk berani. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.